Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Ya, sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita masuk ke pelajaran Quran hadis. Ya. Quran hadis, tolong dibuka bukunya halaman keempat ya. Kita akan membahas surat Al-Maun. Ya, kita akan membahas perinciannya per kata dan juga tajwidnya ya, arti-arti tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Ya. Kita akan bahas yang ayat pertama dulu. Ya. Aro'aita, tahukah kamu artinya. Secara bacaan tajwid adalah mat layin. Ya, mat layin karena ada tanda baca fathah bertemu dengan ya mati. Jadi fathah bertemu dengan ya mati itu dibaca lunak atau lemas. Aro'aita seperti itu. Terus yukadzibu mendustakan. Mendustakan apa? Biddin atau artinya agama. Biddin itu menurut hukum tajwid adalah mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun itu adalah karena ada wakaf yang sebelumnya ada huruf mad tobi'i. Cara membacanya boleh panjang 2 harokat atau lebih sampai 4 harokat. Itu namanya mad arid lis sukun, seperti itu. Terus kita akan melanjutkan ke ayat kedua. Ya, ayat kedua. Fadzalikal ladzi. Ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yad'ul ya, menghardik. Yad'ul itu artinya menghardik. Menghardik apa? Menghardik yad'ul yatim. Anak yatim. Secara hukum tajwid di sini ada 2 ya. Yang kedua, yad'ul yatim adalah ada alif lam qamariyah. Ya, alif lam qamariyah yad'ul yatim. Karena ada huruf lam alif bertemu dengan huruf ya, maka cara membacanya harus terang dan jelas. Yad'ul yatim. Bacaan tajwidnya alif lam qamariyah. Dan juga ada bacaan mad arid lis sukun. Ada yatim. Ya, seperti tadi, boleh 2 harokat, boleh 4 harokat membacanya. Terus kita akan menginjak ke ayat ketiga. Wala yakhuttu dan tidak menganjurkan. Wala yakhuttu ala ta'amil. Memberi makanan. Ala ta'amil. Memberi makanan kepada siapa? Ala ta'amil miskin, kepada orang-orang miskin. Di sini hukum tajwidnya ada 2, yaitu sama seperti ayat kedua, alif lam qamariyah terletak pada alif lam bertemu dengan mim. Ta'amil mis itu adalah alif lam qamariyah, maka bacaannya harus terang dan jelas. Miskin itu bacaan tajwidnya mad arid lis sukun ya, seperti tadi, boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, seperti itu. Kita menginjak ke ayat selanjutnya, yaitu fawailul lil musallin. Nah,
kalau ayat ini itu tidak boleh berhenti sebetulnya. Karena kenapa kok tidak boleh berhenti? Karena nanti maknanya akan berbeda. Maka harus disambung. Di situ ada lam alif, tanda bacanya harus wajib melanjutkan seperti itu. Fawailul lil musallin Allah. Nah, fawailul lil musallin. Fawailul, celakalah. Celakalah itu siapa? Orang-orang yang sholat. Loh, kok bisa? Nah, kan belum tahu, makanya harus disambung. Yang dimaksud celakanya orang sholat itu adalah alladinahum. Alladinahum. Orang-orang yang alladinahum ang sholatihim. Yang sholatnya ang sholatihim sahun. Ya, lalai. Lek orang-orang sholatnya lalai itu maka dia akan celaka. Maka kita harus wajib melaksanakan sholat 5 waktu supaya kita tidak lalai. Kalau kita lalai maka kita akan celaka. Itu yang dimaksud dalam surat Al-Maun, seperti itu. Hukum bacaan tajwidnya, fawailul lil fawailul itu adalah mat lain. Jadi ada bacaan fathah bertemu dengan ya mati ya. Fawailul. Nah, maka bacaannya harus lunak dan lemas. Lil musallin mat arid lisukun. Ya, mat arid lisukun. Karena ini berhubung bacaannya itu langsung sambung, berarti cuma 2 harokat saja kalau dibaca ya. Terus ayat kelima tadi, hukum tajwidnya hum an. Ya, alladina hum an. Itu bacaannya izhar syafawi. Karena ada mim sukun bertemu dengan ain. Maka pembacanya bibir terang di bibir dengan mulut tertutup. Hum an. Ya, membacanya seperti itu. An salatihim. Itu hukum tajwidnya adalah ikhfa hakiki. An salat. Karena ada dhammatain bertemu dengan huruf shad ya, atau nun mati maksud saya, mohon maaf ya. Nun mati bertemu dengan huruf shad, maka membacanya samar. Membacanya samar itu yang dimaksud adalah setengah jelas, setengah dengung. Angso ya, seperti itu bacanya. Terus solatihim sahun. Solatihim idhar, hukum tajwidnya idhar syafawi, seperti itu. Karena mim sukun bertemu dengan huruf sin ya. An solatihim. Terus sahun, hukum tajwidnya yang tentu mat arid lis sukun, seperti itu. Terus kita akan lanjut ke ayat yang ke-6. Ya. Alladinahum it alladina orang-orang. Alladinahum yuraun. Dan yang orang celaka itu tidak hanya orang yang melalaikan sholat, melainkan juga alladinahum yuraun, yaitu orang-orang yang berbuat riya. Riya itu apa? Riya itu sombong dan lain sebagainya, suka menceritakan kebanggaan dirinya. Jadi dia itu bangga menceritakan pada orang lain, aku bangga gini ketemu gini. Jadi dia itu riya. Jadi kayak sombong seperti itu. Ya. Seperti itu namanya riya. Itu juga termasuk orang-orang yang celaka. Ya, seperti itu. Terus hukum bacaan tajwidnya dari ayat ke-6 yaitu adalah hum yura. Tetap idhar syafawi. Terus yuraun. Hukum tajwidnya mat wajib. Karena ada huruf mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat, cara membacanya panjang. Panjang 5 harokat. Mat wajib itu namanya. Membacanya 5 harokat.
Yuraun. Nah, seperti itu. Terus yuraun itu adalah ada mad arid lis sukun. Unnya itu. Ya. Terus ayat yang ketujuh. Wayamna'unal ma'un. Dan siapa lagi orang-orang yang celaka? Wayamna'unal ma'un. Yaitu dan dia enggan. Wayamna'una. Dia enggan. Dia enggan menolong barang-barang yang berguna, atau jadi dia itu enggan menolong orang-orang yatim. Ya, dia itu enggan menolong orang-orang yatim dengan barang-barangnya. Itu yang dimaksud dalam arti ayat ketujuh. Wayamna'unal ma'un. Maka dia termasuk orang yang celaka. Ya, mohon maaf anak-anak, untuk yang ayat ketujuh tadi yang dimaksud adalah wayamna'unal ma'un, dia itu enggan. Jadi seperti ini contohnya, kita punya anak yatim, ya, kita punya anak yatim, maksudnya membimbing atau mengasuh anak yatim, terus kita dititipi barang. Dititipi untuk anak yatim, tapi barang itu kita tidak sampaikan kepada anak yatim, tapi kita makan sendiri. Itu termasuk orang-orang yang celaka. Ya, kita tidak amanah namanya, ya. Ada anak yatim, kita asuh, terus ada donatur memberikan sedekah kepada anak yatim, dititipkan kepada kita lah. Sebagai orang yang tidak celaka, maka kita harus memberikan kepada anak yatim. Kalau kita tidak memberikan kepada anak yatim, maka kita termasuk orang-orang yang fawailul musallin, celaka, seperti itu, ya. Itu yang dimaksudnya. Untuk tajwidnya wayamnauna, tetap wayamnau, idhar syafawi, mim sukun bertemu dengan huruf nun, wayamna. Terus ada lagi wayamnaunal ma. Nalma itu adalah alif lam komaria, ya, alif lam komaria bertemu dengan huruf mim, dibacanya terang dan jelas. Terus ada lagi maun, itu adalah mad arid lis sukun, seperti itu. Oke anak-anak, ini penjelasan tentang surat Al-Maun, ya, penjelasan. Kalau ada pertanyaan silakan tanya di grup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.